Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam tayangan video kita untuk belajar sama-sama firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, Saudara, ketika saya membuka Facebook, saya mendapati ada beberapa percakapan anak-anak Tuhan yang sedang mengupload sesuatu ya di konten mereka, yaitu di Facebook mereka. Dan saya membuka-buka, Saudara, ada beberapa komentar yang saya baca. Tetapi ada sesuatu yang mengusik hati saya ketika ada seorang yang tidak mengenali Yesus Kristus, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dia membuat jawaban, Saudara, atau dia mengomentari apa yang terdapat di dalam Facebook itu. Dan tahukah Saudara bahwa dia menulis seperti ini, Saudara? Yesus itu adalah Tuhannya para orang gay. Dan ketika saya membaca itu, saya cukup terusik, Saudara. Dan ada niat untuk membalas atau menjawab semua itu. Karena ya ada kemunculan rasa emosi di dalam diri. Karena di situ dikatakan Yesus itu adalah Tuhannya para orang gay, Saudara. Tetapi ketika saya mulai merenungkan kalimat-kalimat itu, saya mendapati ya Roh Kudus menaruh itu di dalam hati saya, bahwa dia berkata begini, Saudara, kenapa kamu harus marah dengan jawaban itu atau dengan tanggapan itu? Bukankah saya ya Tuhan dari semua orang yang ada di muka bumi ini? Nah, Saudara, itulah yang membuat saya tersentak, dan ketika saya membaca itu saya tertawa lagi dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus engkau adalah Tuhan bagi orang gay, itu memang benar, Saudara. Jadi kalau kita membaca ya satu caption atau membaca satu komentar-komentar di Facebook ataupun yang ada di YouTube, Saudara, untuk menghina Yesus, tujuannya untuk mengkreditkan kekristenan atau menghina kekristenan dengan mengata-ngatai, menyumpahi Yesus yang kita sembah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Jangan marah, Saudara. Memang apa yang mereka katakan itu benar, bahwa Yesus Tuhannya orang gay. Dan bukan hanya orang gay saja Tuhan ya Yesus itu, tetapi Tuhannya para pemabuk, Saudara. Bahkan Tuhannya para para penjahat, Tuhan orang baik maupun Tuhan orang jahat. Kenapa, Saudara? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan bagi seluruh makhluk. Apa terlebih kita sebagai manusia. Nah, Saudara, ketika saya melihat firman Tuhan, saya bacakan buat Saudara bahwa memang Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, Saudara, anak bukan berarti dilahirkan, tetapi bisa saja, Saudara, itu adalah bahasa ya kiasan, seperti anak kunci, anak tangga. Dan Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan berarti Allah memberanakan Yesus. Tetapi oke, kita jauhkan ya, Saudara, penjelasan itu nanti di lain waktu baru saya jelaskan kepada Saudara. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa melalui kelahiran daripada Yesus Kristus dengan pelayanannya di muka bumi ini selama, Saudaraku, 33 tahun dia ada di muka bumi ini. Dia menyatakan mujizat-mujizatnya, bahkan puncaknya dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk supaya apa? Supaya semua manusia itu diselamatkan bagi setiap mereka yang percaya. Makanya Yohanes 3:16 berkata begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi Saudara yang mendengarkan pelajaran firman Tuhan ini, jangan pernah marah dengan ya jawaban-jawaban atau tulisan-tulisan yang ada di Facebook untuk menghina Yesus. Sebab, Saudara, kenapa? Karena memanglah Yesus sudah berkorban bagi kita. Yesus sudah terlebih dahulu dihina. Yesus dikatakanlah tergantung di atas kayu salib dengan memakai celana cawat lah dan sebagainya. Itu menjadi soal, Saudara, sebenarnya bagi kita. Kenapa? Yang justru menjadi persoalan bagi kita, kita justru harus mendoakan orang-orang seperti itu supaya mereka mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan yang sesungguhnya, Saudara.
Nah, ketika saya melihat firman Tuhan, saya baca buat saudara ya di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25, dia berkata begini, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Bayangkan saudara, semua orang, bukan hanya kita, tetapi semua orang. Siapa orang itu? Ya, semua manusia. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, saudara, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi ya pengantara bagi mereka. Yesus sudah menjadi pengantara bagi kita manusia. Justru saudara, dengan kematian Yesus, Yesus memperdamaikan antara manusia dengan Allah Bapa kita di surga. Sehingga kita bisa ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita. Saya bisa katakan saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Perhatikan baik-baik saudara. Dikatakan begini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Siapa saja yang mau datang kepada Tuhan, silakan saudara. Mau dia pemabuk kah, mau dia gay kah, dia pesina kah. Karena memang Tuhan datang, Yesus datang bagi mereka yang berdosa, bukan untuk orang benar. Bukan bagi mereka yang merasa lebih benar dari orang lain. Karena Yesus datang untuk semua orang yang merasa membutuhkan keselamatan. Lalu ayat 35 dia katakan begini, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Ayat yang ke-36 dikatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Bayangkan saudara, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan bukan hanya bagi orang gay. Yesus Kristus adalah Tuhan bukan hanya bagi pemabuk. Yesus Kristus itu adalah Tuhan bukan hanya bagi pesina. Yesus Kristus itu adalah Tuhan bukan hanya bagi pembunuh. Yesus Kristus adalah Tuhan bukan hanya bagi orang Buddha, bukan hanya bagi orang Kristen saja, bukan hanya bagi Hindu, Konghucu atau Muslim saja, tapi semua orang yang bernafas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Entah saudara mengakuinya atau tidak, ya, satu waktu nanti firman Tuhan berkata bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi mari ya sahabat-sahabat saya, orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah merasa terhina saudara, jangan pernah merasa sakit hati, jangan pernah merasa saudara dikucilkan, karena memang saudara kita tahu bahwa Yesus Kristus Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang tertentu, apalagi hanya mengklaim bahwa Yesus Kristus itu Tuhan bagi orang Kristen saja, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, yang belajar sama-sama tentang firman Tuhan ini. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan video berikutnya untuk pelajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.